Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, RHI Renungan hari ini akan mengangkat satu pokok bahasan, yaitu kreativitas seperti Yesus, karena Yesus berpikiran kreatif. Kita akan lihat salah satunya dalam kesaksian yang kita akan baca. Tema yang kupilih adalah Jesus dan Think Outside the Box. Jesus dan Think Outside the Box. Oleh sebab itu, ikuti, cermati, dan ini akan menjadi berkat, bahkan memberi satu pengertian baru buat kita, sehingga kita mengerti kenapa harus kreatif. Karena junjungan kita, Mesias kita adalah yang kreatif itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk membaca kesaksian di dalam kitab Yohanes untuk menunjukkan bahwa Mesias Yesus itu memiliki kemampuan berpikir kreatif. Think outside the box. Kita akan buka di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11. Yang demikian sabdanya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11.
Saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik adalah ada perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan lucunya cuma seorang diri. Perempuan berbuat zina, lazimnya tentu dengan laki-laki, tapi ternyata yang ditangkap cuma perempuan. Dibawa, lalu di situ dikatakan ini dibenturi batu sesuai aturan atau tidak. Dan Yesus tidak menjawab. Kalau ia menjawab iya, nggak adil. Kenapa yang dibenturi cuma perempuan? Kalau ia menjawab tidak, nggak adil. Karena itu berarti melanggar aturan hukum Taurat. Dan Yesus berpikir kreatif. Dia membungkuk, dia tulis-tulis. Dan tidak jelas apa, tapi yang jelas adalah dia cuek. Dan terus didesak. Dan akhirnya Yesus bangkit dan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, dia yang pertama-tama lempar batu pada perempuan ini. Saudara, ini yang menarik. Menarik karena Yesus membuat analisa yang cepat. Yesus membuat tanggapan yang kreatif. Dan tanggapan itu ibarat pukulan yang membuat KO orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Mari kita dalami hal ini lebih lanjut lagi, saudara. Saudara, kisah ini ditulis oleh Yohanes 8 menarik. Karena apa? Selain Yesus kreatif, Yesus juga cerdas. Yesus juga memiliki analisa yang cepat. Bahkan Yesus juga tahu tentang aturan yang sesungguhnya. Saudara, yang dikutip oleh orang-orang yang menghadap itu, yaitu orang Farisi dan Saduki, dia menyebut begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Bagaimanakah pendapatmu tentang itu? Ayat 5. Saudara, saya beritahu, Musa tidak pernah memberi perintah seperti itu. Musa memberi perintah dalam Pentateuch, dalam 5 kitab Musa, antara lain itu di dalam Imamat 20. Perintahnya tidak begitu. Perintahnya disebutkan di sini bahwa yang dihukum itu bukan perempuan itu, tapi yang melakukan perzinahan. Imamat 20 ayat 10 yang demikian. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Keduanya. Bukan perempuan itu, bukan perempuan-perempuan itu. Keduanya, laki dan perempuan itu. Pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi, ahli Taurat dan orang Farisi yang pintar-pintar itu sengaja mempermainkan kata, sengaja mengganti firman, sengaja menafsirkan ulang, dan itu digunakan untuk menjebak Yesus. Jebakannya jelas, karena mereka mengatakan Musa menyuruh ini harus dilempari dengan batu. Menurutmu gimana? Mau menurut Musa atau tidak? Dan Yesus tidak jatuh pada perangkat mereka. Yesus tidak mengatakan tidak. Yesus tidak mengatakan iya. Tapi Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama-tama melemparkan batu ke perempuan itu. Itu nggak pernah kepikir oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang pintar-pintar itu. Karena apa? Karena Yesus think outside the box. Mereka tidak pernah berpikir. Dan apa kejadiannya? Yohanes 8 dikatakan mereka kaget. Siapa yang
yang tidak berdosa, yang merasa tidak berdosa, dia lempari dulu batu. Dan satu-satu mereka pergi. Sampai tidak ada yang tinggal kecuali perempuan itu dan Yesus. Dan Yesus katakan, di mana mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudara, think outside of the box. Kreatif, bukan aturan yang ini, kudu ngene, aturan yang ini, kudu ngene, aturan yang ini, digawe ngene, enggak. Tapi esensinya piye? Bagaimana baiknya? Konteksnya bagaimana? Orang yang kreatif memiliki banyak ciri. Salah satunya adalah fokus pada masalah. Yang lain adalah dia memiliki kecermatan analisis. Yang lain lagi adalah dia berani berbuat berdasarkan keyakinan bahwa apa yang dia buat itu benar. Saudara yang terkasih, ini ada kasus lain di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang kreatif, cerdas, dan think outside of the box. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara, ayat lain yang kita akan cermati, saudara-saudara, ada juga di dalam kitab Injil Yohanes. Kali ini Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 4. Ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 4. Yang demikian firman-Nya. Orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Yohanes 9 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara perhatikan, hampir sama dengan yang Yohanes 8 tadi, bukan? Cuma ini Yesus berhadapan dengan muridnya. Dan konteks pikiran murid-muridnya saat itu yang mengatakan, ini anak lahir buta. Siapa yang salah? Anak itu? Masa anak itu? Kan dia lahir sudah buta. Atau orang tuanya? Ya, mungkin orang tuanya. Karena pandangan saat itu, saudara, orang yang diberkati itu pasti tidak punya anak yang cacat ya. Kalau punya berarti dia simpan akar pahit, dosa. Biasalah pendapat-pendapat kayak gitu. Tapi Yesus tidak terjebak pada pikiran itu. Dia tidak menjawab anak ini. Enggak masuk akal toh. Yesus tidak menjawab orang tuanya. Enggak juga. Karena belum tentu kan. Banyak orang tua yang jahat dosa anaknya enggak buta. Ini saudara. Yesus berpikiran kreatif. Dia memiliki kemampuan think outside of the box. Dan dia menjawab, bukan anak ini, bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya apa? Ini terjadi atas seizin Allah dan Tuhan Allah punya kehendak, punya rencana tertentu. Dan tugas kita, tugas Yesus waktu itu adalah mewartakan sukacita. Maka nanti kita tahu apa yang terjadi pada Yohanes pasal yang ke-9 ini. Gitu. Dan dia mengatakan ia berbuat sesuatu, lalu ia meludah di tanah, diaduk-aduk, dioleskan di mata orang itu, kemudian disuruh basuh di kolam Siloam, dan orang yang buta sejak lahir itu melek, bisa melihat. Bukankah luar biasa? Jadi saudara,
think outside of the box itu betul-betul penting. Sehingga itu menjadi teladan dan menjadi berkat buat orang itu bisa lihat. Meskipun belakangan nanti kalau saudara lihat, ada juga orang-orang yang mempergunjingkan, yang iri dan seterusnya. Perbuatan baik belum tentu mendatangkan berkat. Perbuatan baik juga bisa mendatangkan iri. Tapi itu tidak soal. Karena apa? Karena kebenaran harus dinyatakan. Dan Yesus kreatif. Yesus kreatif. Nah, dua yang kita bahas, Yohanes 8, Yohanes 9. Tapi sebetulnya ayat-ayat ini penuh dengan cerita itu. Kreativitas Yesus yang dia begitu luar biasa. Tapi saya tidak mau berpanjang kata. Saya akan cukupkan, saya cuma kasih info, saya mau kasih ajakan, saudara-saudara. Yesus begitu memberi teladan tentang kreativitas. Tentang relasi dengan Tuhan. Tentang karya yang dia buat. Dan mestinya saya dan saudara, orang-orang yang beriman ini, di tengah pandemi ini, mestinya juga memiliki kreativitas. Kreativitas di dalam mengatasi masalah. Apakah kita berani? Apakah kita mau? Apakah kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita? Dan apakah kita bersedia untuk percaya? Saudara, hari ini saya mengajak, mari kita belajar memiliki pemikiran yang kreatif, think outside of the box, seperti yang Yesus lakukan. Dan teladankan di dalam bahasan kali ini. Mari kita memohon Roh Kudus pimpin kita, supaya kita dalam menjalani kesulitan hidup yang penuh dengan macam-macam masalah ini, kita tidak gampang semplah, kita tidak gampang loyo, kita tidak gampang kemudian putus asa, tapi kita menjadi orang yang bersemangat untuk fokus pada masalah, menyelesaikan masalah. Saya yakin Roh Kudus akan pimpin dan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk menjalani hidup di tengah kesulitan, tantangan, persoalan yang sangat berat, bahkan masalah-masalah. Tapi Tuhan tolong melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mewarisi dari Tuhan, yaitu satu semangat hidup yang penuh kreatif dalam menjalani hidup, mengatasi masalah seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, tolonglah ya Allah, supaya di tengah semuanya ini, kami dituntun dan diberkati, disertai Tuhan. Demi Kristus pengantara kami, haleluya, amin.